Semoga masih segar semua ya di hari ke berapa nih, ke-11 atau 10 dari bulan Ramadan yang melaksanakan ibadah Ramadan ya. Semoga masih semangat, tidak nyolong-nyolong. Ya, baik, ini udah 86 orang pesertanya, kalau nggak salah dari 100-an ya. Nah, masih pada tidur ini pasti. Banyak yang masih tidur ini. Oke, baik. Kita melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan minggu lalu mengenai estimasi. Nah, estimasi ini banyak variannya, banyak variasinya ya. Jadi ada perlu konsentrasi lah gitu ya kira-kira untuk memperhatikan redaksi dari persoalan-persoalan yang ada. Nah, sebetulnya bukannya kita mau mempersulit, tidak, tapi di sini juga sekaligus kita mengasah kemampuan bernalar Anda ya berdasarkan informasi yang diperoleh. Memang di bagian sekarang estimasi sampai nanti kita uji hipotesis dan membahas regresi, itu kita sudah akan menerapkan apa yang kita peroleh pada paruh pertama dari kuliah kemarin. Jadi kalau masih ada yang setengah-setengah, memang pemahamannya masih setengah-setengah, itu coba dibaca lagi ya, sehingga Anda tidak bingung. Jadi ini sebetulnya kalau kita perhatikan, direnungkan sedikit gitu, gampang ya sebetulnya, relatif mudah gitu. Relatif mudah, hanya saja Anda harus mengingat berbagai macam dasar teori yang sudah diberikan. Nah, itu yang seringkali karena Anda separuh-separuh sehingga selalu berpikir rumusnya gimana gitu ya. Tidak ada rumus di sini sebetulnya. Yang ada hanyalah pengembangan dari makna-makna yang sudah dipelajari sebelumnya. Oke. Baik. Izinkan saya sekarang share presentasi ya. Nah, baik, udah muncul ya. Semoga udah terlihat. Nah, ini minggu lalu kita bicara mengenai ini, membahas soal ini ya. Kita ingat ada kasus mengenai penggunaan kasus pendugaan selang menggunakan selang kepercayaan dengan kita mengetahui bahwa distribusinya adalah distribusi normal. Nah, distribusi datanya adalah distribusi normal, maka kita melakukan penghitungan harus memperhatikan apa tingkat kepercayaannya ya, tingkat kepercayaannya, dan kemudian di sini diketahui bahwa varians populasinya adalah 16 gram. Jadi diketahui ya. Dan ini diperlukan karena apa? Karena dalam menghitung Z itu nanti kita memerlukan nilai ini sebagai penyebut pada penentuan batas bawah maupun batas atasnya ya di sini. Nih, kita pakai. Nah, ini selang kepercayaan yang kita buat. Ya, jadi di sini. Oke, gitu. Nah, kemarin juga saya kasih pancingan berapa kalau selang kepercayaan sekian. Nah, gitu ya. Jadi dan itu mempengaruhi batas dari
eh, bawah maupun atasnya ya. Semakin tinggi tingkat kepercayaannya, misalnya jadi 95 atau 99%, maka juga akan semakin lebar karena semakin mungkin rata populasinya berada di antara kedua itu. Dan akan bila tingkat kepercayaan semakin rendah, maka itu juga akan semakin sempit. Ya, ya. Baik. Nah, kita lanjut sekarang. Nah, tidak hanya selang kepercayaan tidak hanya juga dibuat untuk yang rata, tapi juga bisa kita gunakan untuk proporsi. Ini seringkali ya kasus untuk proporsi ini sering dijumpai. Misalnya ya itu kalau pemilu ya. Nah, pemilu itu si A mendapat 60%, si B mendapat 40%. Jika kandidatnya ada dua, maka yang itu adalah suatu kasus distribusi binom ya. Terutama kalau sampelnya kita kembalikan ya, atau sampelnya besar sekali sehingga distribusi geometrik, hipergeometrik maupun distribusi binom tidak terlalu besar perbedaannya khususnya apabila persentase cuplikan dengan ukuran sampelnya ukuran sampel dengan persentase ukuran sampel dengan ukuran populasinya kecil ya. Nah, baik. Nah, bagaimana kalau kita mau membuat selang kepercayaan untuk proporsi? Dia berdistribusi binom. Tapi kita tahu ya dari kuliah sebelum yang disampaikan Pak Habib, bahwa kalau sampelnya besar, ya cukup besar, besar ini tuh relatif ya sebetulnya, karena sebetulnya ukurannya bukan besarnya sampel, tapi persentase dari ukuran cuplikan dengan ukuran populasinya ya. Nah, maka jika cukup besar ya, nah kalau dalam soal itu biasanya N-nya besar gitu ya, lebih dari 100, seringkali yang dipakai ukuran N-nya lebih dari 100. Proporsi cuplikan P yang didefinisikan sebagai banyaknya pengamatan dibagi dengan ukuran sampelnya dapat dipakai sebagai penduga tak bias bagi proporsi populasi P besar yang berdistribusi binom ya. Nah, proporsi cuplikan P sendiri akan berdistribusi normal karena besar ya. Atau P normal dengan rata mu dan varian sigma dibagi akar N. Nah, ya jadi perlu diingat, jadi N besar dapat didekati dengan distribusi normal sudah saya katakan. Nah, ini mu-nya itu adalah P besar, ya nilai harapannya P besar. Jadi dari distribusi untuk ini ya, distribusi untuk proporsi sampel yang Y per N ini, itu nilai harapannya adalah P besar, proporsi yang kita ingin tahu di mana posisinya, dan simpangan baku untuk distribusi ini adalah sigma per akar N, ini yang sama juga dengan perkalian dari P kali 1 min P Q ya, ini Q kalau kita ingat di distribusi binom kita pakai P sama Q dibagi dengan N di akar ya, karena ini dari variannya sebetulnya. Nah, hanya saja perhatikan bahwa kita ingin menduga posisi P besar menggunakan data cuplikan yang kita simbolkan dengan P kecil. Lah kok di sini pakai P besar ya? Kalau udah tahu P besarnya berapa ya ngapain kita bikin selang kepercayaan dari sampel, wong nilainya udah tahu. Nah, karena pada kenyataannya P besar ini tidak diketahui, oke lah kalau gitu kita pakai P kecil. Nah, kita pakai P kecil. Ini boleh ya terjadi diizinkan asalkan N-nya besar ya, ukuran sampelnya besar ya tadi ini ya. Besar lebih dari 100. Biasanya angkanya di atas 100.
gitu ya. Jadi kita akan menggunakan Z yang didefinisikan dengan ini ya. P kecil, P-nya diganti jadi P kecil, dan ini menjadi P kecil juga menjadi P kecil. Bentuknya sama ya. Jadi estimate dikurang, ini kita kembali ke sini ya. Untuk aslinya kan begini. Ini. Nah, aslinya kan ini. Jadi ini dikurangi Z itu kan ini mana sih? Ini dikurangi mu atau theta besar dibagi dengan standar error dari si estimate ini. Ya. Nah, jadi kita akan menggunakan itu ya sebagai. Nah, kalau Anda mau mempelajari nalar yang saya bicarakan itu, Anda bisa coba baca ini ya. Atau juga Anda bisa baca di Elok itu ada narasi mengenai mengapa ini bisa begitu ya, mengapa penggantian ini bisa. Itu juga ada di Elok yang agrostatistika itu. Oke, di tema ini juga. Baik, nah ini taraf kepercayaannya, perhatikan ya. Di sini tadi kita ganti menjadi P besar, kita ganti menjadi P kecil karena memang ini yang kita gunakan. Lalu untuk variannya kita mengganti P besar dengan P kecil. Perhatikan. Sini juga demikian ya. Ini sama aja. Ini kita tinggal mengeluarkan ke sini. Baik. Nah, dari sini kita akan coba untuk mengerjakan kasus ya, contoh. Untuk kepentingan kebijakan terhadap warga yang merokok minimal 1 kemasan per hari, Dinas Kesehatan Kabupaten mengambil cuplikan acak ya, mengambil sampel warga dewasa dengan ukuran 300 orang ya, acak. Nah, ternyata dari 300 ini dapatlah 36 orang yang berperilaku ini yang merokok minimal 1 kemasan per hari. Ya. Hard smoker. Nah, buatlah selang kepercayaan proporsi penduduk kabupaten tersebut dengan tingkat kepercayaan 95%. Jika ternyata persentase perokok yang demikian tadi itu 20% atau lebih, maka Dinas Kesehatan akan membuat aturan pembatasan. Wah, jadi dianggap ini penyakit masyarakat gitu ya kira-kira gitu, orang perokok yang karena apa? Dinas Kesehatan misalnya ditarget untuk tahun ini menurunkan perokok menjadi hanya 10% perokok berat ya, gitu misalnya. Jadi sehingga ini mau dilihat emang sudah perlu nggak sih dibuat suatu kebijakan atau tidak. Nah, coba Anda membantu Pak Kepala Dinas untuk menginterpretasi. Nah, mari kita lihat sekarang situasinya ya, kita menyarikan informasi yang ada di kasus ini. Ya, perhatikan bahwa 300 N-nya ternyata 36 orang. Nah, 36 ini adalah Y-nya tadi ya. Oke. Nah, mana tadi? Nah, ini Y-nya ini. Ya, jadi 36 per 300 sama dengan 0,12. Nah, tingkat kepercayaannya 95%, sehingga 1 min alfa sama dengan
0,95 ya, 95%. Atau kalau kita hitung alfa per 2-nya menjadi 5% dibagi 2,5% atau 0,025. Nah, kita kemarin sudah lihat menghitung Z alfa per 2 dengan fungsi MS Excel ya. Kita bisa menggunakan Excel. Sebetulnya fungsinya ini Anda boleh, karena sekarang di Excel itu macam-macam pilihannya, nggak cuma as inf aja ya, Anda juga bisa dua sisi juga ternyata juga saya lihat. Sehingga ini sih tergantung dari keterampilan Anda bermain-main dengan fungsi Excel aja. Ini saya memberi contoh satu cara saja ya. Kalau Anda kreatif gitu, mau menggunakan fungsi yang lain, monggo, asal jawabannya kan nanti sama saja. Nah, baik, sehingga kita dapatlah alfa per 2-nya 0,025 menggunakan inf, kita mendapatkan bahwa Z alfa per 2 itu bisa min 1,96 maupun 1,96 ya. Ada dua. Yang sebelah kiri maupun kanan. Tapi kan karena dia simetris sehingga kita mau dapat yang positif mau negatif bisa kita pakai dua-duanya. Nah, sehingga batas bawahnya ya kita ngikuti format ini. Ya. Format ini atau yang ini boleh juga ya. Jadi P kecil itu tadi 0,12 ya dikurangi Z alfa per 2 0,96 dikali akar dari apa? Sigma kuadrat per N ya. Di sini adalah sigma kuadratnya atau varian yang kita peroleh dari apa? Dari perkalian ini P kali 1 min. P kecil dua-duanya ya. Nah, P kecilnya 0,12, 1 minus 0,12, 0,88 dibagi N kecilnya 300. Jangan lupa diakar sehingga kita memperoleh sekian atau batas bawahnya adalah 0,83. Batas atas tentu saja dengan menambah beri tanda plus sehingga kita peroleh yang seperti ini dan seperti ini. Ya, ini tadi cara mencari norms F norms inf-nya ya Z-nya. Ya, jadi berapa? 1 min alfanya adalah 0,95 karena dua sisi di sini sama sini, maka kan sini sisanya 0,025 supaya jumlah totalnya menjadi 0,05. Kalau kita jumlahkan semua 1 karena itu sudah perilaku dari distribusi normal baku itu luas area di bawah kurvanya itu ya 1. Oke. Nah, begini kalau dalam situasi seperti ini maka kita mendapatkan nilai Z-nya adalah min 1,96 dan 1,9. Oke, gitu. Ya. Maka selang kepercayaannya adalah seperti ini. Nah, tadi menjawab soalnya, jadi kan pernyataannya dengan tingkat kepercayaan 95%, proporsi perokok minimal satu kemasan per hari kalau tersebut, aslinya gitu ya, bukan berdasarkan sampelnya, itu terletak di antara 0,083 hingga 0,157. Atau kalau di dalam persen, berapa? 8,3% sampai 15,7%. Nah, tadi di soal dikatakan jika ternyata persentase perokok demikian 20% atau lebih, kan dibuat pembatasan. Nah, kalau kayak gini, perlu nggak dibuat pembatasan? 0,20 atau 20%. Sehingga karena tidak menyentuh selang ini, tidak menempatkan 20% di dalam selang ini, maka tidak perlu membuat aturan pembatasan terhadap perokok berat tadi yang didefinisikan sebagai 1 box atau lebih per hari. Itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Bisa ngikutin nggak? Kalau tidak bisa silakan bertanya. Tidak perlu malu-malu.
Silakan. Benar nih, nggak ada. Nggak bisa ya menggunakan Excel ini. Oke, kalau gitu sekarang saya mau nanya. Saya tes. Sekarang kalau tingkat kepercayaannya 80%. Nah, berapa Z-nya? Z alfa per 2-nya berapa? Apa nih? Ya, saya mau nanya nih. Atau kalian saya kasih waktu 3 menit. Buka Excel, atau lihat tabel boleh juga kalau Anda pegang buku. Nah, silakan menjawab kalau tingkat kepercayaan 80%. Nah, ayo. Berapa Z-nya? Berapa ya? Sekarang kalau tingkat kepercayaan 80%. Ah, 1,28 Pak si Damar. Ya, betul Mas Damar ya. Oke, udah bisa ya berarti. Yang lainnya gimana? Tahu bisa nggak? Coba Mas Damar ceritakan Mas Damar. Dapatnya dari mana Mas Damar? Syukur-syukur kalau jenengan mau membagi screenshot dari Excel-nya. Nah, atau di-share aja. Coba Mas Damar kalau berkenan. Benar itu 1,28. Garapnya pakai apa Mas Damar? Halo? Oh, pakai tabel. Oke, udah bisa berarti pakai tabel distribusi ya. Oke. Yang pakai Excel ada nggak? Yang pakai Excel? Siapa?
Coba Mbak Bernika. Oke, terima kasih Mbak Bernika. Mbak Bernika bisa nggak kasih screenshot atau kasih apa ya, share tampilannya gitu. Bisa nggak? Saya coba share screen ya, Pak. Ya, bisa kan? Nah, coba diklik supaya kelihatan. Norms in 1 dikurangi 0,1. Kenapa Mbak kok 0,1 Mbak? Kok Soalnya bukan alfa 0, per 2. karena Alfa 0,2 kan 0,2 dibagi 2. Jadi 0,2 alfa. dibagi 2. Jadi bukan 0,8-nya ya. Ya, jadi kita menggunakan 1 dikurangi karena kalau 80%, 20% gitu kan ya sisanya. Nah, 20% ini kita bagi 2 jadi 10%. Nah, 10% itu 0,1, 1 dikurangi. Ya, baik, benar Mbak. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau kalian rajin sebetulnya nih saya mau tunjukin, sebenarnya saya punya contekan juga sini ya. Nah, nih saya udah buat seperti ini, otomatis dia nanti keluar pakai fungsi. Nih. Ya, jadi ini saya masukin di sini, ini bagi duanya, terus ini pakai fungsinya ya, ini langsung sisi kiri sama kanannya. Ya, langsung untuk ngecek kita pakai ini probabilitas. Oh iya benar 0,9. Jadi kirinya 0,1, kanannya 0,1, tengahnya 0,8. Kalau kalian apa kreatif bikin ini, simpan ya, simpan, nanti kalau ada itu tinggal masuk-masukin aja ya. Kan garap ini juga di komputer, jadi ngapain harus lihat ya, tabel boleh juga sih, nggak apa. Saya dulu malah pertama-tama saya bikin tabel, saya pindah ke Excel gitu ya, saya ketik gitu maksudnya manual gitu ya. Baik, ya kalau Anda punya waktu silakan bikin begitu ya. Bikin aja untuk memudahkan Anda cepat menjawab. Tabel Excel kan gampang sekali bikin formula ya. Baik, oke, baik, sudah, saya kira bisa. Makasih Mbak Bernika dan Mas Damar ya. Kita lanjut sekarang. Oke, itu tadi jawab soalnya ya, ini tadi selangnya. Nah, ini jadi selangnya. Oke, jadi itu nilai sehingga tidak perlu membuat aturan pembatasan. Oke, baik, kita lanjut. Nah, sekarang selisih pun, nah, kita kembali ke yang pertama ya, yang dari Y tadi. Selisih 2 cuplikan pun juga bisa kita pakai karena ternyata juga berdistribusi normal ya. Ya, jadi misalnya kita punya cuplikan dari satu peubah acak Y1 ya yang berdistribusi normal dengan rata mu1 dan simpangan baku sigma 1 diambil cuplikan acak berukuran N1. Nah, dari peubah yang lain ya Y2 N2 mu ini lupa saya masukkan 2 di sini, diambilkan cuplikan acak berukuran N2. Jadi ada pengambilan terhadap 2 populasi begitu ya. Ada 2 populasi yang kita ingin bandingkan sebetulnya. Kalau selisih itu kan kita ingin melihat ya perbandingannya. Diambil cuplikan acak berukuran masing-masing dari masing-masing tersebut secara independen tentu saja ya, terpisah. Nah, dengan demikian dari masing cuplikan tersebut diperoleh statistik untuk sendiri-sendiri ya, ini yang masing-masing berdistribusi sendiri-sendiri. Y bar 1 mengikuti distribusi normal dengan rata mu1 dan simpangan baku sigma 1 per akar N1, dan untuk yang 2 sama juga cuma berasal dari populasi yang 2 ini. Oke. Nah,
Oke, jadi sendiri-sendiri kita punya 2 cuplikan. Nah, sebetulnya kita juga bisa membuat rumus yang seperti sebelumnya, tapi ini saya menggunakan bentuk yang di awal sekali, ya, bahwa kita ingin membuat suatu selang kepercayaan seperti ini, ya. Ini estimate-nya, kemudian ini adalah batas bawah dan batas atasnya. Kalau untuk tingkat kepercayaan atau taruh kepercayaan 1 minus alfa, maka estimate-nya adalah selisih dua rata cuplikan, ya, dan sementara batas bawahnya itu adalah Z alfa per 2 dikali akar dari penjumlahan varians dari masing-masing distribusi ratanya, ya, ini dan ini, gitu. Ya, oke. Ya, jadi kalau cuma satu kan kita cuma punya ini aja, ya. Nah, kalau dua kita punya penjumlahan, jangan lupa akarnya itu terhadap penjumlahannya, bukan akar dari masing-masing loh, ya. Jadi jangan dibaca ini akar sigma 1 kuadrat per N1 ditambah akar sigma kuadrat. Bukan. Ini dijumlah dulu, baru di hasil penjumlahannya diakarkan. Oke, gitu ya. Nah, jadi untuk yang bawah dikurangi, selisih ini dikurangi ini, dan untuk batas atas selisih ini ditambah dengan ini. Oke, gitu ya. Sederhana. Nah, ini contoh latihan. Seorang importir memperoleh lampu LED merek Bright dan Day-Ray dalam jumlah puluhan ribu unit. Wah, banyak sekali. Ia lalu mencuplik masing-masing sebanyak 50 unit untuk menguji daya pancarnya, jadi kekuatan daya tahannya. Hasilnya, Bright memiliki daya tahan 1.282 jam dan Day-Ray mencatat 1.208 jam. Ini rata ya. Daya tahan ini diperoleh dari rata masing-masing 50 unit. Nah, jadi dari 50 unit itu kita diperoleh sekian dan sekian. Nah, dari pengalaman, si importer ini sudah mengetahui bahwa varians dari masing-masing merek tersebut adalah 1.600 jam kuadrat dan 8.836 jam kuadrat. Tunjukkan batas bawah dan batas atas selisih sebenarnya kedua merek tersebut untuk tingkat kepercayaan 95% dan 99%. Nah, sekarang kita lihat dulu selisihnya ini berapa, selisih ratanya. Yang Bright sekian, yang Day-Ray sekian. Maka selisihnya 74 untuk N50 bari keduanya ya, masing-masing sama-sama 50. Ya, jadi selisihnya 74. Nah, yang ingin ditanyakan itu adalah selang kepercayaan untuk selisih ini ya. 74. Apakah jadi berapa sih sebetulnya selisih antara Bright dan Day-Ray untuk keseluruhan ini, si puluhan ribu unit ini? Di antara berapa dan berapa kalau sampelnya itu mendapatkan 76, 74 ini. Nah, ya jadi itu. Variansnya tadi 1.600 dan 8.834. Kita sekarang bahas alfa per 2-nya. Untuk yang 95% adalah 0,025 ya. Dan yang kedua alfa per 2-nya 0,005. Kita menghitung Z ini, dan kalau ini yang untuk yang 0,025 dapat 1,96 ya. Ini saya sampai hafal gitu ya, karena orang sering banget menggunakan 95% ya. Nggak usah nyari, saya udah hafal gitu. 1,96, kalau itu 2,55 apa kalau nggak salah. Kalau 99 nanti kita lihat.
Nah, batas bawah itu ya kita gunakan tadi rumus tadi ya, 74 selisihnya dikali 1,9 dikurangi 1,96 kali akar. Nah, ini 1.600 per 50 plus 8.834 per 50 kita jumlah baru diakarkan. Kita peroleh hasilnya 40,05. Itu batas atasnya 107,95. Nah, jadi untuk tingkat kepercayaan 95% itu selisih antara bright dan day ray itu terletak di sebetulnya terletak di antara 40,05 dan 107,95 jam ya. Jadi dengan tingkat kepercayaan 95% tadi cukup besar ya. Kalau dihitung dalam hari 40,05 ini kira-kira dibagi 24 hampir 2 hari, sementara untuk yang batas atasnya berapa? 24 4 hari lebih. 4,5 hari. Oh. Ya. 96 tambah 12. Oh ya, hampir 4,5 hari. Jadi antara hampir 2 hari sampai 4,5 hari. Mendekati 4,5 hari. Tuh, jadi nah dari situ kan kemudian dia bisa menentukan bright ini harganya akan lebih tinggi daripada day ray. Ya. Kita lihat juga di sini variansnya ini juga lebih kecil si bright ya daripada day ray, sehingga dia juga lebih bisa dipercaya bright ini. Jadi kualitas bright ini memang lebih tinggi daripada day ray ya. Udah lebih lama, terus variansnya pun juga lebih kecil ya, lebih efisien dia lampunya, sehingga layak nanti ditentukan harganya lebih mahal si bright ini ya. Oke. Baik. Nah, itu yang ya nih, untuk yang 95%. Kalau 99% bagaimana? Ya seperti ini ya. Jadi ini 99-nya, ini 1%-nya di kiri kanannya, sehingga 1% ini harus dibagi 2 menjadi 0,5% ya ini. Nah, kalau itu kita mendapatkan Z-nya bukan 255 tapi 2,58 dan 2,58. Di sini batas untuk nilai ini. Nah, tinggal kita ganti si 1,96 dengan 2,58 ya. Tentu saja batas bawahnya akan semakin kecil dan sini akan semakin besar. Ya, silakan cari sendiri berapa ya. Dapatkan sendiri berapa itu untuk Anda memperoleh batas bawah dan batas atasnya. Jelas ya sampai sini ya? Oke, baik, kita lanjut. Nah, selisih proporsi pun juga bisa dibuat selang kepercayaannya ya. Jadi menggunakan bentuk baku ini, saya nggak akan bicara panjang mengenai prosesnya gitu ya. Tapi bayangkan Anda punya 2 populasi yang berdistribusi binom, lalu jadi tadi kayak misalnya
Misalnya Anda mau membandingkan antara dua provinsi, atau kalau misalnya pemilihan kepala desa antara dua dusun, ya gitu ya. Tapi kalau dusun orangnya sedikit sih ya, nggak bisa dipakai untuk ini. Atau bisa sih, cuma contohnya jadi nggak representatif. Oke, kita pakai misalnya eh, eh, hasil dari pemilihan kabupaten lah gitu ya, kabupaten di Jawa Tengah, dua kabupaten Jawa Tengah mau dilihat, misalnya kandidatnya cuma dua, masing-masing ada dua gitu ya. Nah kemudian dilihat suatu partai gitu ingin melihat kandidat jagoannya bagaimana nih selisihnya antara Kabupaten A dan Kabupaten B. Jadi nanti kriterianya kan berarti kandidat saya dan kandidat bukan saya. Kemudian di partai juga kandidat dari partai saya dan kandidat bukan dari partai saya. Jadi ada dua pilihan. Nah itu binom. Ya. Nah maka selisih proporsinya adalah P kecil 1 dikurang P kecil 2, lalu batasnya karena besar kita menggunakan distribusi Z, ya. Lalu sama ya tadi, kalau tadi yang cuplikan itu PQ per N, nah ini tinggal kita jumlahkan P1 kali Q1 per N1 plus P2 kali Q2 per N2. Itu ya, sederhana saja. Tinggal masukin, bahkan ini kita tidak perlu informasi simpangan baku. Bisa saja saya mengatakan dalam soal itu simpangan bakunya sekian, sehingga Anda nggak perlu masukkan proporsinya lagi, tapi langsung masukkan simpangan bakunya pun juga bisa. Oke. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, dari kelompok mahasiswi ABG yang gemar menonton film komedi 1 jam sebelum tidur, didapatkan data bahwa 49 dari 175 mahasiswi bermimpi buruk. Aneh sekali ini habis nonton komedi kok bermimpi buruk ya. Orangnya emang aneh-aneh aja ini. Nah, lainnya dengan kelompok lain yang tidak menonton film komedi, dari mereka didapatkan bahwa 63 dari 180 mahasiswi bermimpi buruk. Nah, dari kasus tersebut, buatlah selang kepercayaan mengenai proporsi kedua kelompok mahasiswa tersebut pada tingkat kepercayaan 95%. Interpretasikan hasilnya. Nah, ini jawabannya saya kasih di sini 0. Jadi selisih proporsi dari kelompok mahasiswa yang berbeda itu, yang nonton film komedi sama yang nggak nonton film komedi, itu adalah P besar 1 dikurang P besar 2. Sebenarnya terletak di mana? Itu terletak di antara minus 0,1666 dan plus 0,026. Coba sekarang Anda kerjakan ya. Tadi saya lihat kalian cepat sekali mengerjakannya, relatif cepat, sehingga saya cuma mau kasih waktu 6 menit. Nah, saya kasih waktu Anda 6 menit untuk mengerjakan soal ini. Ya, silakan. Mungkin kalau Anda pegang notes gitu atau bikin Word di komputer Anda, silakan catat dulu. Ini ya. Jadi yang Anda perlukan adalah ini tadi ya, P kecil dan N kecil masing-masing kelompok. Ya. Kemudian Y-nya, maaf ini Y-nya lupa saya. Di sini ada Y-nya ya. Jadi coba Anda catat dulu angka-angka ini, P kecil, P kecil dari ini ding ya, maaf saya salah. P kecil dan N masing-masing kelompok. Jadi tentukan proporsi masing-masing ini, lalu berapa
berapa jumlah totalnya 175 sama 90, lalu masukkan ke dalam persamaan ini ya. Oke, saya mulai dari sekarang. Oke, ini saya kasih timer. Nah, 6 menit ya. Nah, nanti kalau sudah, saya akan minta 2 orang untuk menunjukkan hasil pengerjaannya ya. Kalau pakai komputer, nanti tunjukkan screenshot-nya. Kalau pakai kertas, silakan ditunjukkan di depan kameranya. Apa ini namanya? Sensornya. Oke. Perlu nggak soalnya saya tunjukkan lagi? Nah, ini. Soalnya, silakan dicatat dulu N-nya berapa, Y-nya berapa, lalu hitunglah P, kemudian selang kepercayaan yang dipakai ini adalah 95%. Tadi saya udah hafal, kalau 95% itu Z-nya berapa tadi? 1,96, jadi udah nggak usah nyari juga nggak apa-apa. Hafal. Ininya. Ada yang udah selesai?
Nah, udah bunyi. Oke. Udah selesai kan? Oke, sekarang di sini ada 4 halaman peserta. Saya mau tanya. Nah, minta untuk menunjukkan hasil garapannya. Yang pertama, Mbak Navita Fikri. Navita Fikri. Yang kedua, Muhammad Fatih ya. Muhammad Fatih. Fakoni. Nah, Muhammad Fakoni sama di ya Navita. Belum selesai gimana? Tunjukkan saya bantu. Tunjukkan dulu aja pokoknya. Navika sama Muhammad Fakoni. Tunjukkan. Sama Muhammad Fakoni. Iya, maaf Pak, belum selesai. Iya, nggak apa-apa, belum selesai. Tunjukkan aja dulu bagaimana saya bantu. Ini. Nah, ditulis juga nggak apa-apa, diketik di Excel nggak apa-apa, kalau ditulis tunjukkan di depan layar. Mana? Lama amat, ayo. Ini Muhammad Fakoni mana nih? Muhammad Fakoni. Sebentar. Udah tunjukin aja. Tunjukkan aja. Navika. Nih, hitung sampai 10 loh ya kalau nggak nunjukkan. Saya ganti, saya kurangi nilainya nanti. Ayo. 1. Apa perlu saya kasih stopwatch? Pak yang lain. Saya on cam menunjukkan. Iya, on cam nggak apa-apa. Nggak apa-apa di HP juga nggak apa-apa. Ya, Pak. Tapi ini saya belum terlalu paham juga, Pak. Apa? Ya udah kamu ceritain aja deh. Gimana? Coba Mas Fatoni, ceritain aja yang kamu kerjain bagaimana. Ayo. Kamu tuh ya uri wong saya itu di sini rekoso yang ngajarin kamu malah nggak ngapa-ngapain. Ayo. Ya nggak apa-apa, masih di HP kan juga bisa di share toh. Kalau HP saya bisa di share. Monggo Mas Fatoni. Silakan. Iya nggak apa-apa. Monggo. Saya diskusi yang sepengalaman saya aja, Pak. Apa? Nggak kedengeran? Coba. Kedengeran nggak, Pak? Nah, sekarang kedengeran. Agak keras ya ngomongnya. Oh ya, saya ini mendeskripsikan yang saya sudah kerjakan dulu aja ya, Pak. Boleh, monggo silakan. Ya, ini juga mungkin masih ada yang salah. Iya. Pertama kan, ya justru itu saya minta tunjukin itu bukannya mau ngetes sebetulnya, tapi kalau misalnya kamu ada masalah tuh bagaimana begitu. Iya, ayo monggo. Ya, Pak. Yang pertama itu
Bahkan kita mencari P ya Pak, tadi yang Bapak minta, yang ditunjukin. Ya, Nah itu enggak. Sekarang gini aja, selisihnya berapa? sisinya saya belum gitu Pak. Wah, berarti kamu nggak ngapa-ngapain, ayo. Masa selisih aja nggak dihitung dalam waktu 6 menit? Oh, enggak Pak, saya tadi baru nemunya ini Pak, apa namanya, saya mungkin salah apa namanya, perhitung. Maksudnya saya malah pertama kan saya nentuin Z ya Pak, Z. Nah terus tuh saya malah kacau di penentuan C-nya dulu Pak, menentukan C-nya dulu. Nah, Enggak, udah selisihnya iya. berapa? Selisih dari proporsinya itu berapa? Antara yang ini sebentar saya tunjukin. Nah ini. Nih soalnya. Oh, saya baik hati loh. Nih. Jadi selisih antara 49/175 sama 63/180 itu berapa? Masa itu aja Oh itu nggak udah tahu? Pak, saya udah itu Pak, saya udah gitu Pak. Ya berapa? Ayo. Nah itu kan tapi saya masukin di C-nya Pak. Oke, Tapi P1-nya berapa? Oh iya, P1-nya saya udah sekarang kamu hitung. 16. Ayo kamu hitung sekarang. 49 dibagi 175 berapa? 0,28 kan Pak? Berapa? Ini siapa nih yang ngomong? 0,28 kan? Yang ngomong siapa nih? Yang Navita. Navita, oh iya. Ya, oke. Ntar saya share lagi. Ya. 0, berapa? 28, ya. P2-nya? 0,35. 0,35. Oke, selisihnya jadi berapa? P1 kurang P2 berapa? Negatif 0,07 Pak. Negatif 0,07. Nah, berarti kan yang apa tadi nonton film komedi 1 jam sebelum tidur lebih sedikit toh, ya kan? Presentasenya daripada yang tidak nonton mimpi buruk. Nah, dari kasus tersebut buahlah sang kepercayaan. Nah, jadi gimana? Jadi bentuknya kira-kira gimana? Atau C-nya berapa sih? Mas Fatoni deh. Ayo, udah dapat tuh Mas Fatoni P-nya. Ayo, weh. Ya Pak. Jadi saya berapa? C-nya akar dari berapa? Akar dari P1. Ya, P1 berapa? Tadi udah dibilangin sama satunya tadi 0,28. Nah, 0,28 1 kali berapa? C-nya itu kan yang akar, yang Z kali akar itu kan Pak? Iya. Ya. Z-nya kan udah 1,96 ya. Tadi udah saya bilang loh. Ya. Z-nya C-nya sama dengan 1,96 dikali akar 0,28 dikali dengan P1-nya itu berarti ini apa namanya? Ayo, kamu nggak usah panik deh. Tenang aja. Sekarang kamu P1-nya berapa? P1-nya 0,28. Ya, terus dikali 1 min P1 per N1. Iya, jadi berapa dikali berapa? 0,28 kali berapa? 0,28 kali 1 min. Saya gitu. 1,0,2 dikurang 0,28 aja masa bingung sih? 0,72. Nah. 0,72 per ya, 175. Dibagi berapa? 175. Nah, terus plus. Sebentar Pak, saya hitung dulu. Ayo, weh. Tadi udah dibilang sama Mbak Navika berapa? Ya, enggak Pak, ini yang N-nya. Terus ditambah 0,35 dikali 0,65 per 180. 180. Nah, terus diakarkan itu penjumlahannya. Ya toh? Ya. Terus tadi dikali 1,9 dapat berapa? Berapa Mbak Navika dapatnya?
Belum selesai Pak, lagi masih Belum ngitung. selesai. Oke. Kalian tuh ngapain aja 6 menit tadi? Ayo. Ini cuma baca-baca soal aja. Sebetulnya ngerti nggak sih? Gitu. Saya nggak mau loh kalian tuh diam-diam aja, tapi sebetulnya nggak ngerti. Nanti ketika udah ujian terus bagaimana? Nah, ayo, ya. Nah, gini ya. Jadi jadi tadi berapa? 1,96 C-nya kali akar dari 0,28 kali 0,72 per 75 plus 0,35 kali 0,65 bagi 180. Gini nih, ya. Kalian kan ini online ya. Gitu. Saya nggak lihat kamu juga saya tutup ini. Kan saya videonya. Nah, kalau memang kalian sibuk, coba ibunya apa adiknya apa kakaknya suruh gantiin gitu. Kali kalau misalnya kalian lagi ngapain itu ada orang yang ngerjain gitu. Kalau misalnya ya ditunjuk seperti ini kan nggak bingung gitu. Jangan ditinggal gitu aja. Ya, triknya tuh kayak begitu ya. Kalau lagi pergi bilang pamit atau cari orang yang suruh ngawasi gitu. Siapa tahu tiba-tiba disuruh melakukan sesuatu. Nah, ya. Oke, baik. Jadi nanti kita akan mendapatkan hasilnya minus 0,1666 dan 0,026. Ada satu hal yang perlu kita lihat kalau hasilnya minus seperti ini ya. Jadi kalau selangnya itu di selangnya itu mencakup nilai 0 di tengahnya ya. Itu menunjukkan bahwa kita bisa sedikit mengambil satu tambah informasi lagi bahwa keduanya ini sebetulnya selisihnya tidak signifikan ya, bahwa antara yang kelompok yang nonton film komedi pertama dari hasil ini gitu ya, dari hasil ini menunjukkan bahwa yang menonton film komedi 1 jam sebelum tidur terus mimpi buruk sama yang tidak nonton komedi sebelum tidur terus mimpi buruk itu ternyata tidak ada pengaruhnya nonton film komedi karena sama saja ternyata keduanya persentase yang mimpi buruk sama saja. Nonton komedi sebelum tidur sama tidak nonton itu persentase orang yang menderita gangguan mimpi buruk itu sama saja persentasenya. Nah, gitu ya. Jadi itu yang bisa kita ambil atau sarikan dari contoh latihan ini. Ada pertanyaan nggak dari yang lainnya selain Mbak Nafika sama terima kasih Mas Fatoni sama Mbak Nafika sudah membantu. Ada yang mau bertanya nggak dengan kaitan soal ini? Nggak ada. Pak, izin bertanya. Oh, silakan. Siapa ya ini? Bernika, Pak. Bernika. Kok hilang tuh di sini? Nggak biasanya kelihatan ya yang ngomong. Ya, mau nggak silakan Mbak Bernika. Itu kalau misalnya udah ketemu C-nya gitu buat nentuin batas atasnya itu tinggal di itu kayak yang soal sebelumnya. Gimana? Agak ini selang putus-putus. Untuk nentuin batas atas batas bawahnya itu ngikutin soal yang sebelumnya gitu Pak. Iya, jadi mirip seperti itu juga ya. Jadi sebetulnya prinsip dasarnya ya ini ya. Ya ini ya. Kita jadi ini estimate itu yang mau ditanya apa istilahnya ya. Dari sampelnya. Entah itu rata, entah itu proporsi ya atau selisih rata atau selisih proporsi, estimate yang kita peroleh dari sampel dikurangi dengan batas. Nah, batas ini tuh sebetulnya mengikuti dari distribusi yang kita pakai dikalikan dengan standar error dari estimate tadi. Ini nih akar sekalian ini panjang ini ya. Atau ini
atau apapun lah yang kita perlu di bagian C itu, sebetulnya itu adalah standard error dari estimate ini, ya, atau simpangan baku dari distribusi estimate yang kita pasang di depan tanda minus dan tanda plus itu. Ini plus ya harusnya ya. Nanti saya ganti. Baru ingat saya. Oke. Nah, itu ya. Jadi gitu ya Mbak Bernika ya. Jadi sama saja sebetulnya. Jadi kalau Anda, itu dipakai saya bilang sebetulnya gampang. Jadi kalau kita tahu situasinya, maka kita menerjemahkan standard error of estimate-nya itu mudah gitu ya. Asal kita ingat gitu ya. Oh, kalau ada begini jadi begini, kalau ada ini jadi begini. Gitu. Anda bisa sebetulnya di rumah bikin apa istilahnya apa itu flowchart gitu ya, bikin diagram kalau kasusnya begini maka ke sini begini dan seterusnya. Ya, jadi ini kan sebetulnya begitu cara berpikir di dalam kuliah estimate ini bagian itu adalah berpikir dikotom flowchart. Jadi kalau begini ya, kalau ini tidak, kalau tidak terus nanti bagaimana? Nah, itu ada pilihannya lagi bercabang seperti itu. Gitu ya Mbak Bernika. Jelas ya? Ya Pak. Ya, makasih. Baik. Kita lanjut ke berikutnya ya. Nah, ini sekarang kita berbeda distribusinya ya. Jadi begini. Tadi kalau Anda perhatikan di soal selalu kecuali untuk yang proporsi ya, selalu disinggung bahwa simpangan baku populasinya diinformasikan, ya, dikasih tahu. Nah, tapi dalam banyak hal kita nggak tahu nilainya di populasi itu. Dan ini uang kita baru ngambil sampel dari sesuatu yang banyak sekali gitu ya. Misalnya saya pergi ke suatu hamparan sawah, lalu saya nyempel beberapa tanaman. Saya nggak tahu berapa tanaman yang ada di dalam hamparan itu. Apalagi kalau penelitian saya misalnya mau mewakili begitu banyak hamparan yang lain. Begitu. Nah, saya mengambil sejumlah sampel secara acak. Kan saya nggak tahu simpangan baku dari keseluruhan populasi itu. Saya nggak pernah bikin sensus gitu ya. Nah, saya cuma tahu dari sampel. Nah, jadi dalam banyak hal kasus itu sering terjadi bahwa kita nggak tahu sigma ini, simpangan baku populasi. Sehingga informasi yang kita punya hanyalah simpangan baku sampel dari data cuplikan itu, kemudian saya hitung rata dan saya hitung simpangan bakunya yang saya punya cuma ini. Nah, sehingga saya mengganti dalam rumus mana ini misalnya ya. Nah, ini dengan simpan baku cuplikannya. Nah, akibat dari penggantian ini, maka rata atau estimate yang kita peroleh dari cuplikan itu berubah distribusinya, tidak lagi mengikuti distribusi Z, normal baku, tapi menjadi distribusi T-student. Nah, distribusi T-student ini tidak ada normal bakunya, tidak ada yang distribusi bakunya, nggak punya dia. Ya. Tapi dia berubah-ubah nilainya tergantung dari yang namanya nu, yang disimbolkan dengan huruf Yunani nu. Kita menyebutnya derajat bebas. Nah, untuk distribusi T-student, derajat bebas ini saat ini kita definisikan sebagai N-1. Nanti kalau kita bicara sampelnya lebih dari 1, derajat bebasnya bisa berubah ya. Perhatikan. Untuk saat ini, kita menggunakan derajat bebas itu adalah banyaknya sampel atau ukuran sampel dikurangi 1. Nah, perilaku dari distribusi T-student ini adalah kalau dia derajat bebasnya semakin besar, itu dia menjadi mirip dengan distribusi normal. Besar itu berapa? Diambillah N lebih atau sama dengan 30. Jadi lebih 30 ke atas itu udah
Kalau ukuran sampel 30 ke atas, udah kita pakai Z, nggak apa-apa. Nah, walaupun pakai S, ya, walaupun kita mengganti S dengan sigma, untuk sigma, untuk N besar, kita nggak apa-apa pakai distribusi Z. Ya, karena apa? Ukuran sampelnya udah besar. Sudah besar. Nah, tapi kalau ukuran sampelnya kecil itu artinya ya tadi 29 sampai ke bawah sampai 1, itu kita menggunakan ini ya, distribusi T-student. Hanya mengganti itu saja. Perhatikan di sini yang berubah dari contoh pertama adalah sigma diganti S dan Z diganti dengan T, distribusi T. Di Excel itu kita menggunakan T-inf ya. Nih. T-inf atau T-dist juga ya. Saya nggak tahu nih T-inf atau T-dist, nanti saya cek lagi. Nah, ya jadi kita mengganti sigma dengan S, dan ini otomatis kalau di soal pasti ditunjukkan ini, kecuali kita diminta untuk menghitung ini, gitu aja. Nah, lalu distribusinya menggunakan distribusi T. Distribusi T-student ini, kalau sampelnya sekitar di bawah 20, itu menjadi berbeda sekali dengan distribusi Z, ya. Untuk alfa atau 1 minus alfa yang sama dengan Z, itu nilai yang diperoleh itu akan berbeda dari Z, distribusi normal baku. Nah, ini adalah contoh soal. Oke. Ya, jadi di sini contoh redaksinya, perhatikan redaksinya ya. Dari pengujian 16 contoh lampu neon, diperoleh rata lama menyala 2.503 jam dan simpangan baku 6 jam. Perhatikan ini dari 16 contoh ya, 16 cuplikan. Jika dianggap lama lampu neon menyala mengikuti distribusi normal, tentukan selang kepercayaan bagi lama nyala lampu neon dengan tingkat kepercayaan 90%. Interpretasikan hasilnya. Jawabannya adalah ini 2.500,4 jam sampai 2.505,6 jam. Nah, coba sekarang Anda siapkan Excel-nya atau catatannya, coret-coretannya juga. Diketahui Y 2.503. Kemudian ukuran sampelnya, ukuran cuplikannya 16. Nah, diketahui rata dan simpangan baku cuplikannya atau contohnya atau sampelnya itu 6 jam. Nih, 6. Ya. Perhatikan ya, informasi seringkali juga diganti dengan varians misalnya. Kalau varians berarti kuadratnya. Nah, tingkat kepercayaan 90%, sehingga sisanya adalah 10%. Nah, alfa per 2-nya, alfa kan ini 1 minus alfanya 90%, alfanya 10%, sehingga alfa per 2-nya 5%. Nah, kita akan menghitung nilai T berdasarkan alfa per 2 ini. Ya. Nah, kita menggunakan fungsi T.inf ya. Wah, ini salah ini T.inf, ini harus dihapus, ini harusnya T.inf, langsung yang ini ya, ini editingnya masih sembrono ya. Nah, jadi Anda sebetulnya kalau Anda lihat di Excel, T.inf ini ada pilihan macam-macam ya. Ada T.inf saja, ada T.inf 2P kalau nggak salah, saya lupa. Ada T.inf P gitu aja. Nah, ada keterangannya, kalau Anda geser gitu nanti dia akan muncul informasi ya. Nah, jadi kalau ini terus sebelah kiri
kalau 2P itu artinya 2 sisi, Anda bisa pakai itu langsung ya. Nanti akan keluar batasnya langsung gitu. Silakan bandingkan. Ini saya mengikuti cara yang tadi dipakai untuk Z soalnya. Atau pakai yang kanan pun juga bisa, asalkan Anda paham situasinya ya. Jadi pakai yang kanan, jadi dia menghitung probabilitas sebelah kanannya ini ya. Nah, saya menggunakan yang sebelah kiri. Jadi saya menggunakan cara seperti Z tadi ya. Nah, jadi T-in 1 minus 0,95 karena tadi di sini ya alfa per 2-nya ini saya dapat 1,75305. Jadi di sini itu 1,75305, di sini minus 1,75305. Ini sama ini. Di sini 90%, ini 5%, ini 5%. Ya. Nah, jadi coba sekarang Anda bantu hitung nilai-nilai ini. Jadi gimana? Coba Anda bantu sebentar. Ini saya kasih waktu 4 menit. Nah. Escape. Oke. Nah, coba ini berapa? Sekaligus saya akan mengedit di sini. Berapa itu? 2503, Pak. 2503, betul ya. Terus ini berapa? 1,75. 1,75. Pakai 3 digit ya kalau sensitif ya kalau distribusi T. Lalu ini berapa? 6/4 jadinya. Ini berapa? 6/4. 6 ya. Per Akar dari 16. Akar 16 ya. Betul. Dapat berapa, Mas? 6/4 belum saya itu. Apa? Dapatnya ini, jawabannya ini 2500,4 ini ya. Iya. Itu 2500,4. Jadi sini berapa? Ya, jadi di sini coba 6/4 itu berapa? 1,5 ya. 1,753 kali 1,5. 2,996. Salah. Kurang 2,996 ya. Iya. 2,6. 2,6295. 2,6295 ya. Ya oke. 2,6295 ya. Di sini jadi dibuletin ya jadi 4 ya. Di sini harusnya berarti 3 berapa gitu ya. Oke. Kira ini dibuletin gitu ya. Saya kasih tandanya nanti gelombang aja. Atasnya berarti sama aja ya. Oke. Kan sama aja. Seret, tinggal diganti tanda plus.
Ya, sama dengan 2505. Ya, gitu ya. Jelas ya? Oke. Saya save sekalian ini. Chat. Oke, baik. Ya, jadi selang kepercayaannya Anda bisa membuat seperti ini. Pada tingkat kepercayaan 90%. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada ya? Oh. Oke, kalau tidak ada, benar nih nggak ada yang nanya? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Silakan, Mas Ananda. Manggilnya apa sih ini, Mas Dea ini? Ya Pak, Nanda boleh Pak. Ananda, oke, baik, silakan Mas. Pak, saya masih kurang paham yang mahasiswi yang nonton komedi tadi Pak. Oh tadi, Iya. sebentar. Ini, nah ini, gimana ini? Itu kan Pak, dicari C-nya tadi Pak ya. Ya, Nah itu nanti C-nya buat ngitung apa Pak? Saya masih kurang paham. ini Oh, dua ini yang saya, ya, C ini maksudnya adalah CB sama CA kan sama aja sebetulnya itu, ya nggak sih? Kan itu sama, cuman dikasih tanda minus sama dikasih tanda plus. Ini yang namanya margin of error, ya. C itu adalah nilai margin of error. Kalau proporsi itu seringkali kita pakai, kalau Anda ingat nggak kalau misalnya pemilu itu quick count itu ya pada saraf percayaan 55% dengan margin of error berapa minggu depan kita bicarakan itu. Nah, itu adalah ini C, nilai ini C ini ya. Udah gitu ya Mas Ananda? Oh, iya Pak, terima kasih. Ya, jadi ini nilai ini nanti kita ganti pakai untuk menggantikan CB dan CA. Theta ini ya adalah ini selisih. Ini ya. Jadi sebetulnya ini semua nanti akan estimate itu semua begini. Estimasi ini semua itu kita membuatnya dengan cara seperti ini. Oke. Baik, yang lainnya? Ada lagi? Ya. Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri ya pertemuan kita hari ini dan oh ya saya mau kasih pengumuman. Nanti ini kan saya unggah di Elo lagi karena yang kemarin udah saya unggah. Ini saya unggah, saya update yang kemarin. Nah, terus nanti ada latihan ya. Ada latihan yang harus Anda kerjakan. Tidak ada waktu khusus saya tentukan untuk mengerjakan itu, tapi seharusnya minggu depan sudah selesai dikerjakan semua ya. Jadi Anda PR lah itu sebetulnya PR yang saya akan unggah di mana itu di Elo ya, di bagian pendugaan ya. Sebentar, saya belum buka. Atau Anda silakan nanti cek lagi ya. Nah, di bagian Elo kita itu kan ada yang pendugaan ya. Ada apa namanya? Pendugaan atau estimasi. Nah, di situ nanti akan ada apa itu kuis ya, ada kuis yang Anda silakan kerjakan gitu di sana. Nah, itu seharusnya sebelum pertemuan kita minggu depan itu sudah dikerjakan ya. Nilainya udah masuk semua gitu loh hasilnya. Jadi situ nanti ada langsung nilainya masuk gitu. Saya pakai satunya untuk sebagai komponen nilai tugas. Ya, gitu. Oke, matur nuwun sangat atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas. Nanti beberapa tadi yang error-error itu mau saya perbaiki dulu, lalu nanti saya unggah ke Elo ya. Oke,
Matur nuwun atas perhatiannya. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali.